Saya cari nih, apa penyebab Zaid tidak nyaman. Saya cari di kitab tafsir biasa, ternyata nggak ketemu itu. Mana itu? Cari terus ketemu. Karena kitab tafsir kita tahu sangat banyak. Ketemu ternyata bahwa ternyata Zainab radhiyallahu anha, wanita mulia, ini wanita mulia. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, sepupu Nabi ini, beliau ini ternyata tidak bisa menurunkan ketinggian dirinya. Dia Quraisy, dia orang mulia, keluarga terhormat, cantik pula. Zaid suaminya bukan Quraisy, hanya orang biasa, bahkan dahulu adalah budak, mantan budak. Rendah sekali ya, lihat. Ini namanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa syariat namanya kufur. Ketidaksetaraan itu bahaya. Dia kalau tidak bisa disetarakan bahaya. Jadi terutama kalau suaminya di bawah posisinya, makanya tidak mudah pernikahan antara seorang laki-laki yang miskin dengan perempuan kaya, laki-laki yang biasa dengan perempuan terhormat, ya, apalagi atau pernikahan seorang karyawan laki-laki dengan bosnya perempuan. Nah, itu tidak sederhana itu. Maka harus meniru Rasul SAW. Rasul itu nikah dengan bosnya, betul kan? Khadijah radhiyallahu anha, big bosnya, tetapi mulia. Anda harus tanya, kok bisa? Ini kan gak setara, Pak. Itu bisa, yang terjadi bisa seperti Zaid dan Zainab, tapi ternyata pernikahan paling mulia. Nah, itu harus didalami. Baik, jadi ternyata tidak tahan, dia datang ke Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya sudah tidak kuat lagi. Kata Nabi, amsik alika zaujak, pertahankan dulu rumah tanggamu. Ternyata masalahnya adalah Zainab itu kalau sedang marah, itu beliau suka mengungkit. Jadi lisannya itu lisan apa ya bahasa pasnya? Lisannya tajam. Apa bahasa pasnya dia? Radhiyallahu anha, orang mulia ya. Tapi kalau berbicara itu suka gitu ya, tajam mungkin ya. Apa? Elegan. Itulah ya. Zaid sebagai seorang suami, kawam di rumah. Subhanallah, kemana kawam? Saya memimpin rumah tangganya kan. Jatuh. Dan Zaid tidak mampu mengangkat dirinya. Zainab tidak mampu menurunkan dirinya. Ketemulah setahun hanya bertahan, datang ke Rasul, turun ayat ini bahas ini. Dan ternyata ini jawabannya sebagai terakhir, bahwa Zaid hanya satu-satunya nama sahabat yang disebut oleh Al-Quran, itu pun masalah rumah tangga. Gitu ya. Kan banyak kisah mulia. Mengapa juga yang disebut satu nama langsung masalah rumah tangga, cerai pula itu rumah tangganya. Pelajaran buat kita umat Muhammad SAW. Ini masalah besar di umat Muhammad, perceraian rumah tangga, retaknya bahtera rumah tangga. Hati-hati. Satu lagi, saya mau tanya, tadi apa masalah perceraiannya? Di mana masalahnya? Siapa yang jadi sumber masalah? Kalau ada laki ada perempuan, ada Zaid ada Zainab, sumber masalahnya di mana? Dua-duanya masalah. Masalah dua-duanya, karena Zaid tidak mampu menaikkan dirinya, betul? Tetapi yang paling masalah adalah perempuan, karena dia tidak menurunkan dirinya. Kan kalau nasab nggak bisa diulang, Pak. Zainab Quraisy, oke lah, nasab saya bukan Quraisy, kan tidak bisa. Nasab saya Quraisy, mau sampai meninggal saya Quraisy. Ya kan tidak, makanya dia harus bisa menurunkan dirinya. Turunkan dirimu di bawah suami, turunkan. Nah, itu tidak bisa dilakukan. Jadi sekarang paham kira-kira mengapa berkisah tentang keluarga Rasul SAW lebih banyak dibahas tentang perempuan? Ternyata kisah satu-satunya sahabat yang namanya disebut dengan jelas dalam Al-Quran pun penyebab retaknya rumah tangga adalah istri. Ini bukan memojokkan perempuan, mohon maaf, saya tidak memojokkan wanita yang mulia, ya. Dan Zainab wanita mulia, tapi saya ingin katakan bahwa inilah dengan ini saya kemudian paham hari ini. Inilah sumber besar permasalahan rumah tangga hari ini. Ketika An-Nisa 34 tidak dijalankan, tentang qawamah laki-laki dan perempuan yang solehah, perempuan yang taat pada suami sang pemimpin, ketika sejajar saja masalah, apalagi dibalik. Saya kira itu, mudah-mudahan yang bisa kita ambil pelajarannya. Mohon maaf, memang ini muqaddimah. Namanya juga, makanya saya sebut dari awal muqaddimah, sebuah muqaddimah. Insyaallah lebih detail kita bahas. Saya persilakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.